Semua rasul membawa ajaran yang sama, menegakkan kalimat la ilaha illallah, menyeru umat untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, kenapa mereka si ahli kitab ini jadi kafir? Penyebab kekafirannya menurut surat An-Nisa ayat 171 ada dua. Satu, berlebihan dalam agama. Yang kedua, mengatakan yang tidak benar terhadap Allah. Ini penyebab mereka jadi kafir ya. Ada tamu teh. Jadi salah kalau dulu di sekolah ada pelajaran agama yang turun dari langit ada 3. Islam, Yahudi, Nasrani, itu salah. Agama yang turun dari langit mah cuma 1. Islam, Yahudi, Nasrani asalnya Islam. Nah, orang Yahudi yang sekarang menguasai Palestina, apa kata mereka? Bumi Palestina ini bumi yang dijanjikan untuk mereka nenek moyangnya dulu. Memang betul Nabi Musa membawa Bani Israel ke Palestina. Saat itu Bani Israelnya agamanya apa? Islam, kan dibimbing oleh Nabi Musa. Tapi nggak mau diajak ke Palestina. Nah, itu yang Muslim. Sekarang makan semuanya kafir, nggak ada yang Muslim. Itu ya. Jadi penyebab mereka menjadi kafir itu berlebihan di dalam agama, memuji-muji Nabi Isa berlebihan. Akhirnya Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Orang Yahudi berlebih-lebihan kepada Nabi Isa apa? Membenci. Sampai Nabi Isa itu mau disalib. Padahal itu satu bangsa dengan orang Yahudi. Kan Bani Israel sama-sama Bani Israel. Karena ajarannya bertentangan dengan Yahudi, mereka berusaha untuk membunuhnya. Nah, ini untuk kita cinta ke seseorang, benci ke seseorang, ya maksudnya ke orang-orang soleh, misalnya ke para ulama, jangan berlebihan. Soalnya kalau berlebihan nanti bisa jadi kecewa. Itu seperti ya dulu kan ada kiai yang sangat dicintai dari Bandung, se-Indonesia. Setelah ada kabar menikah lagi dicaci maki atuh ya. Yang tadinya dicintai teh dicaci maki, gambarnya disobeki, gelas yang ada gambar beliau dilempar, wah gitu. Itu teh kecewa. Siapa yang salah? Bukan pak kiainya, umat. Kenapa berlebihan? Ya kan boleh aja kan kawin lagi. Semua orang juga boleh kawin lagi. Di daerah saya kan saya komplek padat. Kalau ibu-ibu lagi ngegosip teh kedengaran. Pas ada berita itu sih Pak Kiai kawin deui anyakeun beda loba duit. Nggak ada yang marah, biasa ya. Nggak ada kecewa. Nah begitu ya. Makanya jangan berlebihan teh. Namun kalau itu mah tidak sampai menjurus kepada syirik. Yang sampai menjurus kepada syirik itu yang saya sampaikan waktu di rekaman. Yang akhirnya diputuskan, diyakini bisa mendatangkan manfaat madorot, kuburannya diambil tanahnya, itu ya tanah kuburannya. Nah itu. Kemudian yang kedua mengatakan yang tidak hak terhadap Allah, maksudnya apa? Mengatakan Allah punya anak, gitu ya. Ya seperti Allah kelelahan, Allah pelit, kan itu perkataan yang tidak benar terhadap Allah. Melanjutkan yang direkaman. Nah di surah An-Nisa 171 ahli kitabnya khusus ke Nasrani ini Bapak ya. Karena berceritanya tentang Nabi Isa. Jadi khusus Nasrani. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebihan di dalam agamamu dan jangan mengatakan yang tidak benar terhadap Allah. Mengatakan Nabi Isa anak Allah. Berikut, innamal masihu Isa bin Maryam. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah Rasulullah utusan Allah. Nabi Isa disebut Al-Masih.
Al-Masih untuk Nabi Isa. Pengusap maksudnya apa? Orang yang sakit diusap sembuh, orang yang meninggal diusap hidup lagi. Nah, disebutlah Nabi Isa teh apa? Al-Masih. Kata Al-Masih ini jadi Masehi. Iya kan bahasa kitanya jadi begitu. Seperti Isa untuk orang Nasrani jadi dari Yesus kan itu. Ya kan Yesus itu Isa. Tuh. Kalau Maryam jadi Bunda Maria. Maria. Iya. Maria. Hari di Garut mah Iyam. Kayak sekarang dia namanya AI jadi AI. Kata Ustadz Budi. Pada AI namanya tuh jadi AI zaman sekarang. Ustadz Budi. Tuh ya. Satu lagi yang dapat gelar Al-Masih teh Dajjal. Al-Masih juga kan di doa sebelum salam wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Al-Masih Dajjal. Tapi artinya bukan pengusap. Al-Masih untuk Dajjal mah artinya yang dihapus penglihatannya sebelah. Dajjal tuh bermata satu kan. Bukan mata satu, matanya mah dua, cuma penglihatannya dihapus jadi buta sebelah. Oh, buta sebelah. Tapi terbuka ya, Ustaz? Iya, Bisa melihat seperti biasa. Iya, tapi kayak yang gini, satu tidak tapi nggak bisa berfungsi. lihat. Soalnya di situ ini sopan ditutup. Bukan kayak bajak laut, bukan. Jadi personifikasi. Kalau kata orang Yahudi mah bermata satu, itu Iya, mah tapi kata di orang sini. Yahudi. Kayak Jadi cyclops di sini. tengah ya. Oh, di tengah. Gitu. Itu mah pemahaman orang Yahudi begitu, dewa yang ditunggu-tunggunya teh itu. Padahal sebenarnya bukan bermata satu, buta sebelah. Ada yang mengatakan maksud buta sebelah teh pandangan hidupnya hanya dunia. Itu mah nggak usah nunggu akhir zaman, di zaman Nabi Adam juga sudah ada tuh. Kobil teh kan begitu, pandangan hidupnya hanya dunia. Iya. Jadi ini mah memang benar buta sebelah. Gitu ya. Kan di dalam hadis dijelaskan ciri fisiknya. Kalau ibu ingin tahu ciri fisik Dajjal yang mirip adalah Saibaba. Coba aja lihat di YouTube Saibaba, seperti apa rambutnya, mana itu mirip dia. Makanya waktu saya baca berita itu, Saibaba teh kan tokoh spiritual dari India. Itu teh sakti itu teh. Bisa terbang, jutaan katanya pengikutnya, tapi ternyata di balik itu dia banyak kasus pelecehan seksual apa gitu ya. Jadi tapi mati gitu. Iya, udah meninggal. Kalau Dajjal mah kan meninggalnya sama Nabi Isa. Jadi waktu dapat berita itu saya kaget juga, jangan-jangan ini Dajjal gitu. Karena di dalam hadis diciri ciri-ciri fisiknya Hampir mirip. mirip gitu dengan dia. Untung udah mati. Jadi bukan kalau Dajjal yang asli mah adalah Nabi Isa. Jadi nanti teh di akhir zaman teh akan bertemu dua Al-Masih. Al-Masih Nabi Isa, Al-Masih Dajjal. Jadi dalam hadis jelaskan Dajjal hanya mati oleh Nabi Isa. Jadi kalau sekarang ada yang ngaku-ngaku Dajjal, ditangkap polisi, ditembak, mati bukan Dajjal. Kalau Nabi Isa itu memang meninggal, Pak Ustaz. Udah meninggal katanya. Sekarang, ada yang ya. belum. Jadi itu mah hanya ditarik sama Allah ke Dia atas. memang dengan jasadnya itu teh dibawa langsung ke atas. Meninggal gitu ya. Walau alam. Wallahu alam. Jadi kalaupun misalnya ada yang berpendapat meninggal dihidupkan lagi gampang. Atau misalnya ditidurkan ya itu mah gimana Allah. Yang bukan Nabi juga dulu 309 tahun ditidurkan kan nggak ada masalah. Lebih lama lagi itu gampang bagi Allah. Hanya yang jelas nanti bakal datang. Dan menunggu yang datang itu tidak hanya orang Islam. Orang Yahudi menunggu ada yang datang. Orang Nasrani juga begitu. Itu ya menunggu ada yang datang nanti sebelum akhir zaman.
Itu ya, kembali lagi. Namun kita selalu berlindung ya di doa sebelum salam dari Al-Masih Dajjal. Kan doanya juga berlindung kepada engkau min syarri, dari buruknya fitnah Al-Masih Dajjal. Jadi keburukan, kesusahan yang diakibatkan oleh Al-Masih Dajjal. Jadi itu kalau ada dajjalnya berarti ya. Enggak, doa mah dari sekarang kan, dari sebelum Tapi salam. kalau kita tidak mengalami ya enggak itu. Ya alhamdulillah. Karena fitnahnya berat. Jadi kalau misalnya ini mah Allah menghendaki kita diberi usia panjang saat masih hidup, pas saat Dajjal datang, terus dapat info Dajjal mau berkunjung ke Gasibu, jangan ingin melihat ke sana ya orang ke Gasibu sambil belanja olahraga orang ningali Dajjal, jangan menghindar. Kalau tahu mau ke Indonesia punya uang umroh aja begitu. Kalau tahu mau datang itu ya lebih selamat begitu. Live streaming jangan dilihat pokoknya itunya daya tariknya luar biasa, atau bisa menghidupkan yang mati. Tapi itu kejadian itu tidak berulang-ulang ya. Tanah yang gersang bisa jadi subur dengan izin Allah. Dajjal pun diberi kelebihan ini. Satu hari pertama nanti saat datangnya Dajjal bukan 24 jam, setahun. Jadi nanti kondisi di kutub akan terjadi di luar kutub. Nanti tetap terang begini 6 bulan. Nanti gelap 6 bulan. Jadi bukan serasa setahun, bukan. Iya, ada yang mengatakannya begitu, maksudnya mas serasa setahun karena terlalu banyak masalah. Bukan, dalam hadis sahabat bertanya begini, bagaimana dengan sholat? Kalau sehari semalamnya setahun. Iya, kalau siang 6 bulan begini, masa sholat duhur setahun sekali? Iya. Nanti malam 6 bulan sholat subuh, isya, maghrib setahun sekali. Oh, jadi sesuai jadwal. Kan ada jadwal. Kalau sekarang misalnya udah jam waktu isya, walaupun terang begini sholat isya. Jam nawa kira-kira. Ya. Kalau kan zaman berjalan terus kan, Ya. gitu. Jadi nanti bakal seperti itu. Ini yang bingung yang rutin senam pagi gitu. Cuman kalaupun jam berjalan terus gitu ya, cuman kita mungkin ngeliat jam itu juga nggak tahu ya. Oh ini jam, misalnya katakanlah saya jam 10, ini 10 siang pas 10 malam gitu ya. Iya, makanya paling nanti disepakati aja oleh penguasa. Iya. Gitu. Gitu ya. Baik, kembali lagi. An-Nisa 171. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam. Ini tuh paling sering di Quran. Kalau disebut Nabi Isa ada Ibnu Maryam, putra Maryam. Ini untuk menegaskan bahwa Nabi Isa itu proses penciptaannya tidak seperti kita. Bertemunya sperma dengan ovum. Kalau Nabi Isa mah enggak, ya. Jadi tidak seperti itu, makanya tegas sekali putra Maryam. Kan orang Nasrani. Tapi hamilnya 9 bulan. Iya, normal seperti 9 bulan. Jadi Seperti tidak langsung- ibu-ibu pada umumnya Iya, gitu. tidak langsung besar, kasihan atau. Jadi ada proses biasa. Namun berawalnya dari itu. Dari kalimat kun. Jadilah, maka Kayak jadi. Nah, itu. Jadi mengandungnya mah sama aja. Sama perempuan pada umum. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah Rasulullah utusan Allah. Jadi beliau adalah salah satu Rasul dari 315 Rasul yang punya tugas sama, yaitu menegakkan kalimat la ilaha illallah, mengajarkan agama Islam, menyeru umat untuk beribadah hanya kepada Allah ya. Kan waktu bayinya juga bicaranya itu langsung mengatakan aku ini hamba Allah. Coba dilihat surat 19 ayat 30.
30. Ini teh pas Maryam pulang, Bu. Kan Maryam teh melahirkannya bukan di mihrab, bukan di tempatnya. Kan setelah kandungannya besar teh Maryam teh pergi. Buah pohon kurma ya. Dia di bawah pohon kurma. Jadi rasa sakit ketika akan melahirkan gitu ya, memaksa Maryam untuk bersandar di bawah pohon kurma. Jadi bukan di kandang domba. Kenapa jadi di kandang domba ya? Tengah. Jadi Pemahaman mereka mah gitu ya. Pemahaman mereka kan begitu. Iya di kandang domba. Tuh Ibu di ayat 23 Bu. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Maryam berkata begini, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Berarti Maryam sedih teh punya anak teh karena nggak ada Suami. bapak. Tuh kan orang pasti mengatakannya berzina. Ya. Jadi Maryam teh putus asa. Tapi putus asa Maryam bukan karena hawa nafsunya, karena agama. Kan dia perempuan suci. Yang ngurusnya juga Nabi Zakaria. Orang tuanya juga orang-orang yang baik. Gimana nanti kata orang-orang? Ini perempuan suci punya anak, menang timah, kan bakal begitu. Makanya Maryam lebih baik mati daripada orang tua jadi tercoreng, Islam jadi jelek. Nah itu ya. Dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Kemudian maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ini teh setelah melahirkan ya, di bawah pohon kurma. Jadi tidak ada yang membantu kecuali dengan izin Allah. Setelah beres melahirkan, kan lulus atau ibu? Ya. Udah merasakan. Kebayangnya ya. Perasaan Allah. Goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ibu pohon kurma digoyangkan sama perempuan yang baru melahirkan. Ari pohon kurma teh kan tidak segede pohon tomat. Gede. Batangnya gede. Segede kelapa kan digoyangkan sama yang baru melahirkan. Maksudnya mah ada upaya lah gitu. Dan kalau Allah menghendaki nggak begitu, kurma berjatuhan lah gampang. Cuma maksudnya ada upaya. Kemudian dan tuh tadi ayat berapa? 25. Pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak. Ayat 6. Maka makan, minum dan bersukacitalah kamu. Itu tuh bagus ya yang sudah melahirkan makan kurma. Tenaga. Jika kamu melihat seorang manusia maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Puasanya itu maksudnya menahan diri dari bicara. Gitu kan setelah beres teh Maryam pulang ke tempatnya yang semula. Tapi itu bernazar berarti. Iya nazar, tapi nazarnya Nazar nggak akan bukan ngomong nazar lah. puasa. Tidak akan bicara aja. Saya bingung atuh. Kalau ada yang Kita nanya, jelasinnya ya susah. Ayat 27. Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar." Tuh, yang dikhawatirkan oleh Maryam teh benar. Olo, ibu budak di mana? Orok. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat. Ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Itu budak ieu kumaha ieu teh? Kumaha caritana? Wah, ibu atuh. Maryam Heboh, nggak bisa heboh. apa-apa. Heboh. Mau menerangkan gimana? Nggak akan percaya tuh. Nah, Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata begini, bagaimana kami akan berbicara?
dengan anak kecil yang masih dalam ayunan. Dengan izin Allah Nabi Isa berbicara. Dan berbicaranya bukan hauhaken, bukan. Ini ayat 30 Jelas gitunya. jelas, ucapannya itu jelas. Kalau dia berkata Nabi Isa, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Tuh langsung ini teh, bukan anak Allah. Ini teh ucapan pertama Nabi Isa. Dia memberiku kitab Injil. Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ayat 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Di agama Kristen di Indonesia tiga ini ada hari rayanya dan libur, Natal, wafat Al-Masih kan itu, Hari terus Paskah. dibangkitkan hidup kembali, ada di Kristen. Nah ini doa Nabi Isa untuk dirinya sendiri, bukan dalil. Di Quran juga ada ucapan Natal, Iya. selamat Natal, teh nggak apa-apa, di Quran ada, itu salah. Ini mah bukan ucapan kepada orang lain, Pada diri ucapan sendiri. selamat Natal, tapi doa Nabi Musa Pada diri Nabi Isa, sendiri. pada dirinya sendiri. Nah itulah ya, jadi Oh ini Amalan. ternyata ya yang jadi dasar teh. Ya. Dan kesejahteraan ini di tempat ada di Al-Quran teh ini yang bilang-bilang sama ustadz yang lain itu ya ustadz. iya Ustaz yang lain Ini nih. ayat 33. Padahal bukan ucapan selamat Natal untuk orang lain. Iya. Ini mah doa Nabi Jadi Isa baca untuk ayat dirinya sebelumnya. sendiri. Padahal rangkaian dari situ Tidak tuh, dikaitkan dengan ayat sebelumnya ya Pak Ustaz. Iya tadi itu. Terus saya pakai dalil, jadi itu teh mendalili amal, bukan mengamalkan dalil. Amalan dulu baru dicari dalilnya gitu, maksudnya mendalili amal teh. Cicik ayat teh urang kira-kira we supaya pas. Wah aya hari diterangkan kanu bodoh mah. Ya maksudnya memang tidak tahu tentang ayat Al-Quran. Oh benar tuh. saya potong ini aja nih. Coba dari ayat 23 bacanya. Kan jelas. Bahkan yang muludan juga ngambil dalil sih. Ada di Quran perintah untuk muludan. Iya. Kira-kira teh begitu ya. Dan kalaupun misalnya Natal itu dalam artian kelahiran, kan di Natal itu acara ibadah. Dan kelahirannya itu menurut mereka mah anak Tuhan, melahirkannya menurut mereka mah begitu. Padahal Isa udah ngomong bahwa hamba Allah. Nah jadi kembali lagi, Nabi Isa adalah salah satu Rasul Allah, utusan Allah, yang mana semua Rasul punya tugas yang sama ya. Surat 36 16 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Yang jumlahnya teh sekali lagi ada 315 rasul ya. Tidak semua nabi jadi rasul. Kalau nabi kan jumlahnya 124.000 nabi teh. Bukan tidak mungkin itu ya, Siddhartha Gautama mungkin aja nabi, tapi disembah oleh pengikutnya gitu. Kayak Nabi Isa dianggap anak Tuhan, karena Nabi Isa nya mah gak ada masalah kan. Itu mungkin saja wallahu a'lam. Yang salah mah pengikutnya ya, Pengikutnya. menyembah. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang punya tugas an ya'budullah,
sembahlah Allah, tak menyuruh umat untuk menyembah kepada Allah. Wajtanibut tagut, jauhi tagut. Tagutnya yang disembah selain Allah, itu namanya tagut. Berarti setan juga disebut tagut. Pokoknya mah yang disembah selain Allah. Berarti ini teh ibu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah. Itu tagutnya diingkari. Illallah, kecuali Allah, itu beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah. Nah itulah ibu ya. Jadi hati kita ini harus diisi dengan kekufuran dulu, kekafiran, tapi kafirnya kepada selain Allah. Baru diisi dengan keimanan kepada Allah. Jadi jangan begini, kepada Allah beriman, kepada Nyi Roro Kidul juga beriman. Jadi we syirik gitu ya. Syiriknya begitu kok. Makanya iman kita teh harus murni. Nah, ya sekarang banyak umat Islam yang melakukan penyimpangan dan penyimpangannya berkaitan dengan akidah yang kemarin saya bahas itu. Iya, dan bisa saja itu ibu yang diputuskannya itu, yang dijadikan antaranya itu dulunya sama orang soleh, yang mana dia sendiri tidak meminta umatnya untuk begitu, tapi umatnya berlebihan. Itu tadi ibu ya. Ini merinding. Ini hati-hati ya. Jadi sekali lagi tugas para rasul ini sama semuanya, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Jadi nggak ada nabi yang membawa ajaran selain Islam. Kembali lagi ibu ke surah An-Nisa. An-Nisa ayat 171. Innamal Masih wa Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya, kalimat yang Allah sampaikan kepada Al-Qoha ila Maryam. Allah sampaikan kepada Maryam. Kalimat apa? Kun. Satu kata ya, bukan kun fayakun. Kun. Jadilah berarti. Jadilah. Coba dilihat surat Ali Imran surat 3 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna matsala Isa indallahi kamatsali Adam. Sesungguhnya misal penciptaan Nabi Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Nabi Adam. Nabi Isa khalaqahu min turab. Ini nih persamaannya. Allah menciptakan Adam dari tanah. Begitu juga Nabi Isa. Sama itu saya. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman kepadanya, kun, jadilah. Nah ini persamaannya. Proses penciptaan Nabi Adam dengan Nabi Isa sama-sama asalnya dari tanah. Kemudian dengan kalimat kun. Cuma bedanya kalau Nabi Adam tidak melalui rahim ibu. Jadi Nabi Adam kayak dibikin adonan, si tanah teh kering, dikasih air, terus dibentuk, kemudian dikeringkan kayak tembikar, dipleret ya. Jadi itu teh saudara kita. Dikasih roh, cuman nggak dikasih roh. Lalu ditiupkan ruh, hidup, kata itu Nabi Adam mah langsung. Jadi Nabi Adam tidak bayi dulu, Langsung gede ya. langsung dewasa. Atau bayi dulu Pak Ustaz, sanu ngurus. Kayak gampang bagi awalnya.
sama dengan Siti Hawa ya, Nah, Hawa juga langsung dewasa. Itu yang dari tulang rusuk Nabi Adam. Oh ya. Kembali Kalau Nabi Isa ya melalui rahim ibu harus yakin. berproses sama ada waktunya sampai ya sama dengan ibu-ibu yang lain, perempuan yang lain. Kita udah beda lagi. Kita melalui proses yang luar biasa ya dijelaskan di Quran. Nah ini ya, jadi sekali lagi ucapan dari Allah hanya satu, kun. Kalau fayakun itu keterangannya, kun jadilah, fayakun maka jadi. Di fayakun itu mah keterangannya. Pak Ustadz ini pakai kata-kata sesungguhnya misal gitu, kenapa ya pakai ada kata-kata misal? Ya misalnya maksudnya mah permisalan, perumpamaan penciptaan Nabi Isa teh kalau dimisalkan seperti Nabi Adam gitu maksudnya. Jadi biar lebih jelas Nabi Adam Tapi ini nggak nyebut. Kalau Nabi Isa mah langsung Oh, iya. dibentuknya di rahim. Nah, itu bedanya itu. Ini persamaannya. Di adon. Jadi, biar lebih jelas. Donat-donat. Dibikin perumpamaan apa misal contoh gitu. Baik, kembali lagi ke surah An-Nisa ya 171. Waruhum minhu, dan dengan ditiupkan ruh darinya. Sama tuh ya, tiupkan ruh. Jadi ketika malaikat Jibril datang ke Maryam itu tuh jadi laki-laki sempurna tuh. Maksudnya sempurna teh gagah ganteng. Silakan. Tapi Maryam bukannya bohong, takut. Ya, karena yang datang kan orang asli. Kasih kabar gembira mau punya anak. Gitu. Maryam juga mengatakan begini. Tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Bagi Allah mudah. Tinggal kun jadi maka jadi. Setelah dikasih apa kalimat kun itu disampaikan baru mengandung. Tiupkan ruh ya. Fa'aminu billahi, maka berimanlah kepada Allah. Yang disembah hanya Allah. Takorubannya kepada Allah. Dalam beribadah niat hanya karena Allah. Yang mendatangkan manfaat madarat juga hanya Allah. Tidak ada keyakinan kepada selain Allah. Tidak ada keyakinan bahwa kuburan itu bisa mendatangkan keberkahan. Enggak ada keyakinan seperti itu ya. Dan sekarang banyak kita tuh yang begitu, dan biasanya yang suka ke ziarah ke makam-makam keramat ibu-ibu. Iya, dari Dipimpin Stalin. Pak Ustadz. Dari Stalin. Cianjur Sukabumi. Itu yang supir angkot cerita, kata ibu-ibu cerita tengah malam di bawah hujan ke makam di Mahmud yang di Pajajaran. sebelum sorean Ada yang dikeramatkan. iya Makam di sebelah siapa? kanan itu di pinggiran Citarum, pas pinggiran Si Citarum. wali yang gitu-gitu, makam wali-wali gitu ya Ustadz. Dia ya seorang ulama. Itu pernah cucunya ikut kajian kayak gini. Saya materi dosen aki dikitu-kitu, cucunya materi Cucu nama. Jadi orang situ ya kan. Dan kalau udah begitu nggak bisa dilarang. Kan dulu juga di Tanjung Priuk sampai ramai ada yang meninggal gara-gara Mbah Priuk mau dipindahkan karena lahan usaha mereka, parkir, tukang dagang, begitu juga di sana. Katanya itu teh kalau kada RT ruangannya ini, kalau urusan hutang ruangannya ini. Tapi sendiri sendiri. Ya. Kemudian berimanlah kepada rasul-rasulnya, meyakini para utusan Allah yang semuanya adalah manusia pilihan. Ya, diberi kelebihan oleh Allah, punya tugas yang sama, ya. Dari pertama Nabi Nuh, terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasul terakhir. menganggap tiga. Wala taqulu salasa, jangan mengatakan 3. Berarti keyakinan 3 teh sudah ada sejak dahulu. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sudah ada. Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus. Terus Protestan dengan Katolik itu 3-nya teh beda. Yang satu mah Allah Bapa, Roh Kudus, Yesus, Bunda Maria. Tidak pakai Roh Kudus. Tuh 3-nya teh beda. Mana yang benar? Lieur. Di Quran ada Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Ada di Quran itu. Ada Roh Kudus itu. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu disebutnya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus di Kristen apa? Kan Yesus ada. Yesus Roh Kudus. Ada pikiran tanya. Tahu nggak ngerti itu. Nggak nyampe kita nih. Oh Ustaz, waktu mau hamil Maryam dikasih tahu dulu Jibril bahwa Iya. dia akan hamil gitu. Akan punya anak. Makanya Maryam kaget Maryam. Karena gimana nanti kita Menjelma, Jibrilnya menjelma. tahu? Iya, menjelma. Jadi sosok laki-laki yang sempurna, ganteng, kekasih spek. Sampai kaget Sempurna itu disebut juga. Iya, sempurna. Nah, jangan mengatakan 3. Jadi sekali lagi Trinitas ini keyakinan Tuhan 3 itu sejak dahulu. Setelah Nabi Isa diangkat, mulailah orang-orang kafir teh yang ingin merusak agama Islam, merusak Injil, dirubah-rubah Injil, tambah dikurangi sampai sekarang. Iya, ganti-ganti. Sekarang semakin parah kesesatannya. Dulu juga udah kafir, udah tersesat. Kan kalau Nabi Isa ada mah diluruskan Nabi Isa. Pengikutnya masih ada, tapi karena mungkin ini terlalu banyak, akhirnya jadi kafir. Apa namanya teh? Injil baru gitu. Iya, ada perjanjian baru, perjanjian lama, sama aja. Yang lama juga ada hasil perubahan. Iya, untuk ini para mu'alaf itu Pak Ustaz nyebutin kan tambah lama, oh isinya gini gitu kan, perjanjian baru beda lagi jadi bingung. Iya. Akhirnya dia di Al-Quran nggak pernah berubah-ubah gitu kan. Yang mu'alaf nih, udah dapat hidayah akhirnya Betul. Islam. Saya pernah ngobrol dengan mualaf, bila orang Kristen mau mempelajari Injil dengan sebenarnya menggunakan akal sehat, maka masuk Islam. Masuk Islam. Kacau. Karena tiap tahun edisi revisi. Iya, Jadi beda. yang menguntungkan manusia jadi apa Yang gitu. di YouTuber mah yang Doditan itu. Doditan ya. Doditan ya. Itu Jadi mau menguasai dia juga mualaf. Iya, sama Felix Yao. sama. Jadi dia di sejarahnya itu terus diikutin perjanjian lama. Iya, itu mah dia dari Anjil itu kok aneh itu berubah. Jadi dia mau mempelajari. Ya, jadi sekarang itu banyak orang Nasrani yang berbondong-bondong masuk Islam, apalagi di Eropa, kan gitu ya. Malah Menteri Agama. Ya, liur. Presidennya kayak kemarin dengan bangga ya ikutan mata. Gitu lah ya. Jadi mualaf teh kan gitu karena menggunakan akal. Iya. Kan agama yang paling masuk akal teh agama Islam. Sedangkan Al-Quran nggak pernah berubah gitu kan, isinya tetap aja. Iya. Gini, jadi kitab itu kan dari kitab yang dahulu sampai sekarang Al-Quran, antara satu ayat dengan ayat lain itu kan bersambungan, satu surat dengan surat yang lain. Bila ayat ini dirubah, gimana ayat itu? Kaitan. Jadi mungkin saja ini rubah nih, lupa yang ini nggak dirubah, makanya ada edisi revisi terus, jadi kacau. Tapi Iya, katanya kacau. Pak Ustadz kalau yang Protestan katanya kalau pakai yang Injil perjanjian lama itu justru yang murni itu katanya gitu. Iya, padahal perjanjian lama juga Bukan masih yang Kalau dia murni, dia ngerti bahwa Nabi Isa mah bukan anak Tuhan. ya maksudnya aslinya itu gitu. Jadi Nggak rubah. Iya, Apa emang perjanjian Protestan, lama jadi mah dia masih. protes, makanya itu yang dia Protestan disebut gitu. Protestan. Enggak, mana enak. Banyak yang Tapi juga protes tetap ya. salah. Iya, Tetap betul. we. Itu teh sekarang aja katanya di Kristen sudah mulai ramai
bahwa Natalan itu bukan Desember. Iya. Iya. Di kalangan mereka aja udah ramai. Kan dibahasnya gini, kan Maryam melahirkannya itu ada pohon kurma, mana ada musim dingin pohon kurma katanya gitu. Malah dibahas sendiri gitu. Akalnya mulai Jadi menggerakkan ini akhirnya. Berarti mereka udah mulai berpikir. Iya, terus mulai agama berpikir. Bu ini kan dulu ada Pak pegawai namanya Bu ini, dia agamanya itu Yehova. Oh Yehova. ini Ada fan. Yehova, Ustaz. Yehova. Jadi yang gerejanya di rumah-rumah. yang gereja di rumah. Kalau menurut agama mereka tanggal 25 itu hari perayaan sebuah bangsa di Eropa itu. Suku di Eropa. Bukan Tidak Jadi dia mah malah Dia kan tahu tidak kayak merayakan gitu, tapi Natal. harusnya dimasuk Islam ya semua. Gitu. Kalau yang Ya kan Bu ini tidak merayakan Natal kan? Iya, enggak. Jadi berbeda sama Bu Iin. beda apa ya? Bu Iin mah merayakan. Begitu, In kamu rayain Natal ya? Gua enggak, katanya gitu. Lah, lu kan Kristen, beda gua. Aturan agama dia Bagi Kristen tuh banyak kok. Islam masuk Kristen gitu. Ada yang murtad, Pak Ustaz. Kayak yang Advent itu dia nggak makan babi, katanya nggak makan hewan-hewan yang Bagi bertali. Kristen pisan gitu. Jadi jika numpang Kristen gitu orang Kristen gitu Pak Ustaz jadi teh. Minum teh enggak juga. Iya, orang Kristennya juga bilang gitu. Saya aja yang dari lahir Kristen gitu-gitu amat ngomong gitu. Soleh mah. Yang solehna orang Kristen gitu ya. Jadi dia tuh merasa soleha versi Kristen gitu. kalau yang Kristen Ortodoks Sama aja. Masih Rita kan gini. tapi apa bedanya sama yang Kristen dia gitu-gitu amat. Kalau ortodoks Kata itu siapa ya kata Gurita? budaya-budaya lamanya yang dipakai, aturan-aturan yang dahulu kalau kitabnya sama aja. sama aja menyimpang. Ngerti banget gitu. Kita Sama benar sama. Janjian lama Dia yang tuh Kalau dari dulu kan situ saya ngerinya itu sampai punya Kristen karena gitu-gitu amat. suami gitu Kita tuh pengen tahu gitu ya punya Injil Barnabas, tapi itu kayaknya ini lebih benar gitu Injil Barnabas. kan dia ada Kayaknya nggak tahu sih. Mendingan dibakar lah, dibuang. Pengen tahu gitu apa sih? Soalnya Tapi nanti dalam- bisa tertarik. Empat deh paus. kan lama itu mah itunya apa menganalisanya dari ayat per ayat. Iya. Kalau mau menguasai mah. Jangan jadi koleksi di perpustakaan nanti teh anak itu Enggak sih, membaca. enggak di itu cuma pernah aja gitu. Pengen tahu Dari apa sih musnahkan. isinya Injil Barnabas. Ada loh Pak, Injil Barnabas tuh lain sendiri kayaknya. Iya tapi tetap aja hasil perubahan. Tetap aja berubahnya. Iya. Itu ikutin yang Donditan itu, dia kan menguasai teologi dari mulai perbandingan tiapnya yang Nasrani itu Kristen zaman dulu. Iya tak, harusnya Bu ini kasih tahu. Iya. Teologi itu Tapi ya. dia emang itu mempelajari dia bilang ini Suaminya mah ada Islam orang Aceh. Bu ini tuh. agama dia itu mempelajari sejarah. Tapi Ya, suaminya Aceh tuh bukan dari Ya, sejarahnya kalau gitu. sholat udah gitu, Jadi dia tahu Aceh udah Natal jalan kan ke tanggal surga 25 gitu suaminya tuh. Aceh kan selama Bagaimana? udah ada jalan ke surga Baik. belum sekolah. Gitu, Emang masuk nggak usah logika. sholat gitu ya. Anaknya enggak gitu, ada bapaknya juga nggak pernah sholat. Kita lihat kan. Kata Bu ini. In tahu khairul lakum. Berhentilah mengatakan tiga. Itu lebih baik bagimu. Maksudnya bertobat. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang berhak disembah satu-satunya. Subhanahu Maha Suci Dia. Ini bagi kita walad. kita orang Kristen Dari membaca mempunyai aja anak. mereka yang Walad. punya kitab baca Anak. ini Anak. Allah tidak Maha ada Suci. trinitas itu Ya, suci dari segala hal yang tidak layak bagi Allah. tidak punya Mengatakan Allah punya anak itu kan tidak layak. Berarti merendahkan Allah. Allah butuh makhluk lain kan gitu logikanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa saja yang di langit dan apa saja yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pelindung atau pemelihara. Dibuka surat 5 ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 5. Surat 572. Laqad kafarul ladzina, sungguh telah kafir
orang yang mengatakan innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Kafir yang mengatakan begitu. Kemudian waqala Al-Masih, padahal Al-Masih sendiri berkata begini, ya Bani Israel, hei Bani Israel. Berarti Nabi Isa tadi diutus itu untuk Bani Israel termasuk Yahudi. Wa'budullah, beribadalah kepada Allah, sembahlah Allah. Rabbi wa rabbakum, Rabbku dan Rabb kalian. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, punya keyakinan kepada selain Allah, selain beriman kepada Allah, beriman juga kepada selain Allah, itu namanya syirik. Faqad haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan dia masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa malil zalimin, dan tidak ada bagi orang-orang zalimin ansor, adalah penolong. Kan yang menyembah selain Allah yang punya keyakinan yang disembahnya itu nanti akan menolong. Namun di saat ajal nggak bisa apa-apa yang disembahnya, nggak bisa memberikan pertolongan. Nanti di akhirat pada hilang, ya, lenyap semuanya. Kalau lah yang disembahnya manusia, manusia ini juga ngurusin dirinya sendiri. Gitu dah. Itu nantinya, apalagi nanti mah saling melaknat. Pas ketemu tuh gara-gara mana, tas saya jadi tersesat. Wah rame. Apalagi ke setan aja. Gara-gara kamu tuh nggak mana tuh maksa. Orang ngajak kumpul mana wedaek. Mana bodoh. Kemudian ayat 73, laqad kafara, sungguh telah kafir, alladzina qalu, orang-orang yang berkata, innallaha tsalitsu tsalasa, Allah adalah salah satu dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, padahal tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhan yang Maha Esa, itu Allah. Wa illam yantahu amma yaqulun, jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, la yamassanna alladzina kafaru minhum adzabun alim, sungguh pasti akan menimpa kepada orang-orang yang kafir dari mereka, ditimpa azab yang alim, sangat pedih. Afala yatubuna ilallah, tidakkah mereka bertobat kepada Allah, wa yastaghfiruna, dan mereka mohon ampun kepada Allah. Ibu, jika orang Kristen masuk Islam, orang kafir masuk Islam, maka kebaikan yang dia lakukan karena ketulusan hatinya langsung dicatat, dosanya langsung habis. Kebaikan. Jam segini misalnya masuk Islam, dia orang baik, suka menolong karena ketulusan hati, bukan dalam rangka kristenisasi, bukan. Maka pas masuk Islam, wah amal solehnya banyak, dosanya habis. Sore meninggal bahagia. Makanya kalau punya teman baik, orang Nasrani baik, Tantinya baik. ajak masuk Islam. Masuk Islam. Karena ingat ya dosa diri udah beres. Apalagi pas sedang sakit, kesempatan tak, kalau ibu punya teman baik orang Kristen sakit, nengok, kamu teh baik, tinggal satu lagi masuk Islam. Sedang sakit, ajak. Islam Tapi jangan kedengaran sama keluarganya. si Bu Tanti Bu Tanti baik. baik Tapi Islam murtad. tapi Hindu, Tapi murtad Islam Pak Ustad. masuk Hindu, Islam masuk Hindu, tapi baik orangnya teh, Baik. sering banget. peduli. Inilah. Dermawan, ya. Dermawan, ya. Iya, dermawan. Itu juga udah meninggal. Pensiunan Masuk Islam itu kan Berarti sama suaminya. oh nikah aja karena ikut suami ya. Iya. Suaminya kayak orang Hindu, orang Bali. suaminya orang Oh, berarti beda agama. Enggak, ikutan. Dia ikut. Jadi pindah gitu jadi Hindu. jadi Hindu, Suaminya Muslim asalnya. Enggak, suaminya tuh Hindu, makanya suaminya orang Bali asli yang Hindu. pegawai kita ikutan Karyawati. Berarti saking cinta. Iya, karena kan udah dewasa juga, itu juga ditentang sama keluarganya.
tapi mungkin sesuatu orang pajak banyak duit. Tapi emang nggak kokoh ininya sih dasar agamanya ya Islamnya. Iya. Oh, Kan ibunya yang orang Cina. Kristen kan golongan Kristen. Iya. Dasar Oh agamanya. ya ibu. Bukan kantin. Jadi kita bersyukur ibu jadi orang beriman. Ya. Ya Ibunya mah Islam ya. Islam. Islam. Oh, Ibunya Cina mah Islam. ibunya mah Islam. Dan ibu itu tuh Orang ya, tuanya mah Islam gitu ya. kita tuh tidak Iya, tahu ujung soalnya kita. Epi ingat tuh Ya. mau nih sempat Itu cerita. ujung kita nggak Ada tahu, berarti tempatnya ujung orang orang lain. khusus rajin ngaji, nah Maksudnya, ibunya iya. itu Husnul khotimah atau sulul khotimah kan kita nggak tahu. Tapi ciri orang yang bakal husnul khotimah itu di sisa usianya dimanfaatkan oleh Allah. Apa dimanfaatkan oleh Allah? Semangat berbuat baik, ibadah, kajian. Maksudnya pertanda nanti husnul khotimah. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya. Kalau husnul khotimah kan nggak saat itu aja kan, kayak tabungan dari Iya, kita makanya selama hidup kan ya. iya makanya dilihat nanti husnul khotimah atau enggak dalam hadis di sisa umurnya dimanfaatkan oleh Allah. Oh, Dimanfaatkan oleh Allah itu maksudnya diberi hidayah. iya. Oleh Allah dibimbing. Karena ada nama usia teh malah semakin jauh dari Allah. Ada yang begitu. Ada. Iya. Pas reuni diajak pengajian, Muslim dengan nang utang lah. Pengajian mana minum air. Padahal usia udah maghrib. Disuruh ngaji malah yang melingkamong. Ah, iya. Baik sampai di sini alhamdulillah. Kita masuk yang husnul. Ya, syukur la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.